Dan kebetulan waktu itu dia ada di belakang kami, di belakang saya. Dia duduk itu, ini bahu ini direngkuh sama dia. Bahuku ini direngkuh dengan sosok yang besar ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang saya angkat akan memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Galih mana Galih? Bismillahirrahmanirrahim. Di part-part sebelumnya, sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman bahwa dalam segmen ini, dalam cerita-cerita ini kita masih dalam tahap di mana aku, ceritaku, pengalamanku masih di saat aku belia, ya, di saat aku masih SMP. Nah, kali ini aku akan bercerita sedikit bagaimana pengalamanku mencoba untuk beranjak dewasa. Waktu itu aku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tahun 2000 awal. Jadi ada satu kegiatan di mana sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan di luar ekstrakurikuler. Tapi kami rombongannya adalah teman-teman dan kakak-kakak senior dari ekstrakurikuler itu sendiri. Ya, waktu itu kita bersama senior-senior pramuka kita. Ada Kak Heri, ada Kak Timor, ada Mbak Susi, ya, dan kami juniornya pun ada aku yang senior tanggung, bahasanya senior tanggung karena apa? Karena aku senior tapi ada senior lagi, dan saat itu juga aku membawa junior yang anak-anak kelas 2 SMP. Waktu itu ada aku, Damanur Setiawan, Rizky Juni Fitrio, dan juniornya waktu itu ada Farizal Ardiansa atau Aan, Dedi Abbas, kemudian ada Munazir waktu itu. Di cerita ini kami ingin mengadakan suatu kegiatan berkemping. Waktu itu kebetulan tempat yang kami tuju adalah air terjun Tabalagan. Jadi air terjun Tabalagan ini tidak terlalu jauh dari kota. Dia ada di desa Lagambungin, ya kan, di Lagambungin. Untuk mencapai desa itu ada dua jalur atau dua alternatif. Yang pertama, kalau dari kota itu kita bisa lewat air Sebakul, atau jalur kedua, alternatif kedua adalah kita akan melewati yang namanya desa Kembang Seri, Kecamatan Talangpat. 3 hari sebelum keberangkatan, aku bersama 3 orang seniorku, waktu itu Kak Heri, Kak Timor, dan ke Ame, kita sebelumnya melakukan yang namanya survei lapangan dulu, ya kan? Survei lapangan waktu itu ingat betul kita hanya menggunakan sepeda motor. Waktu itu Kak Heri menggunakan sepeda motor CB100 dan aku sendiri waktu itu bawa motor Vespa, ya kan? Jadi teman-teman bisa bayangin kita masuk ke lokasi camping, melewati jalan setapak yang hanya tanah, itu kita pakai motor yang cc-nya nggak terlalu besar dan bahasanya bukan motor yang spesialis untuk mendaki atau masuk ke dalam perkebunan. Tapi tidak terjadi masalah apa-apa, dalam survei ini tidak terjadi masalah apa-apa. Kita hanya ingin memastikan bahwa lokasi ini memang betul-betul aman untuk kita camping, seperti itu. Singkat cerita, kita sudah tentukan lokasinya dan kita anggap lokasi ini aman. Hari Sabtu seperti biasa, karena kita dalam melakukan kegiatan camping ini adalah mencuri waktu libur, ya kan? Jadi kita tidak ada sengaja mengambil waktu yang panjang, tidak, tapi kami hanya mencuri waktu libur, yaitu nanti berangkatnya hari Sabtu pulang sekolah dan nanti pulangnya kita biasanya Minggu sore, ya kan? Di sini dalam kegiatan ini waktu itu kita berangkat dari sekolah, ngumpul di sekolah, ya kan, berangkat sekitar jam 3 sore. Dan alhamdulillah waktu itu kita ada mobil losbak dari salah satu senior kita juga, aku lupa namanya siapa.
Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya estafet, kita tidak perlu lagi yang namanya mencari angkutan umum. Dari sekolah itu kita langsung rame-rame naik semua ke Losbak itu. Ada sekitar 10 orang itu. Sekitar 10 orang. Jadi Losbak itu sudah penuh dengan kami, penuh juga dengan barang-barang. Ya kan? Jadi tapi ya inilah serunya ya. Ini yang seru yang kita rasakan. Nggak seperti teman-teman sekarang berangkat naik kereta, berangkat naik bis yang teman sebangkunya aja nggak kenal. Ya kan? Yang teman di depannya aja nggak kenal, dan bahkan di bis itu mungkin teman-teman cuma hanya tidur, ya kan? Tidur tahu-tahu sampai, tidur tahu-tahu sudah di lokasi, tinggal bayar, ya kan? Kalau kami tidak, kami jadi di mobil Losbak ini betul-betul bercanda, ada sanda guraunya, saling ceng-cengan, dan itu menjadi kenangan buat kami. Kemudian akhirnya kami sampai di desa Lagambungin. Jadi desa Lagambungin ini adalah satu desa juga, di mana nanti di belakang desa Lagambungin itu ada tambang batu bara. Dan jadi ini jalurnya keluar masuk truk, ya kan, Puso waktu itu keluar masuk Puso, di mana yang akan mengangkat batu bara ini. Waktu itu kondisi hujan, kurang lebih kami sampai masuk ke desa Lagambungin itu hujan, ya, tapi hujannya hanya gerimis-gerimis saja, ya kan, hujan-hujan gerimis, bukan hujan yang deras itu bukan. Sampai akhirnya apa? Debu-debu dari batu bara itu ya, batu bara yang jatuh dari truk-truk pembawa batu bara ini, itu menimbulkan debu-debu halus. Debu-debu halus, dan jalan memang ya Allah, kalau kita ngomongnya ini bukan lagi jalan berdebu, tapi udah jalan berdebah kalau kata kami, ya kan. Jadi udah jadi jalan berdebah. Jadi kita lewat itu semuanya pada tutup hidung. Ya karena apa? Debu itu pada terbang. Debu itu pada terbang, kita tutup hidung, ada yang nutup dengan slayer, ada yang nutup dengan topi, ada yang tutupan dengan tas, ya kan. Sampai kita ketemu persimpangan, ya, atau memang ini memang jalan masuk untuk mencapai air terjun itu, dan mobil nggak bisa masuk, ya kan. Akhirnya kami turun di sana, semua barang diturunkan. Dan kembali lagi, karena ini kami beramai dan tim bentuknya, dan waktu itu masih sangat minim yang namanya tas keril, itu betul-betul minim. Ya kami dengan tas-tas depek kami itu masih banyak barang-barang yang tercecer di luar, ya kan. Kompor, karena kita orangnya rame, bawa kompornya kompor hook waktu itu, kompor yang gede itu ya, masih pakai sumbu dan pakai minyak tanah, menggunakan minyak tanah itu. Jadi nenteng-nenteng kompor, dan satu lagi nenteng-nenteng kuali, ya kan. Jadi betul-betul kayak orang mau pindahan rumah waktu itu. Tapi akhirnya kami berjalan masuk kurang lebih dari bibir jalan itu sampai ke bibir air terjun, bumper yang di sekitar air terjun itu kurang lebih sekitar 1 kilo nggak nyampe, karena apa, kurang lebih setengah jam lah kami berjalan itu. Berjalan setengah jam dengan kondisi jalan yang habis hujan gerimis tadi, ini agak licin-licin, ya kan. Ya kembali lagi, ya. Di sini ada keceriaan, di sini ada keseruan, dan di sini lucunya nih ya, di sini lucunya. Kenapa saya bilang lucu? Di saat kami terbanting, di saat kami jatuh, inilah mungkin kedekatan sebuah persahabatan, ya kan? Kedekatan sebuah persahabatan, kedekatan sebuah emosional. Teman jatuh itu bukan ditolongin. Jadi saat teman jatuh, apa yang kami lakukan pertama? Tertawa. Jadi teman jatuh tuh ketawain dulu, mampus lu, itu yang kami lakukan dulu. Bukan langsung, woi lu nggak apa-apa lu, kita tolong, enggak itu. Tapi ternyata apa? Itulah tingkat atau level kedekatan sebuah persahabatan. Di saat kita bisa membagi penderitaan ini dengan sebuah keceriaan. Di saat kita bisa membagi keceriaan kita dengan sebuah keharuan. Singkat cerita, kita sampai di bumper, itu sudah hampir maghrib, ya, karena kita dari base camp itu, dari SMP Negeri 2 itu kita jam 3 sore, nyampe di lokasi udah hampir maghrib, ya kan. Itu langsung kita bikin 2 tenda waktu itu. Jadi ada tenda senior, ada tenda junior, ya kan. Nggak tahu lah apakah memang ini sudah menjadi doktrin dari dulu atau memang ini sudah menjadi sebuah tradisi, akan memecah junior, senior, susah untuk membaur. Walaupun dalam kenyataannya apa? Oh kita ini kegiatan di luar ekstrakurikuler loh. Oh ini kegiatan kita di luar organisasi loh. Tapi tetap akan ada yang namanya junior dan senior. Tapi akhirnya tenda berdiri, ya kan, tenda berdiri. Jadi kita ngumpulnya itu DU, ya kan, dan ruang berkumpulnya itu ada di tenda senior. Sedangkan kami tenda junior ini yang berdiri seadanya,
ya kan, dan isinya cuman barang-barang udah kayak gudang. Jadi tenda-tenda junior tuh udah kayak gudang, tempat naruhin barang-barang sisa yang gak kepake taruh situ semua. Sedangkan tenda senior rapi. Tapi balik lagi, rapihnya itu karena junior yang merapikan, bukan senior yang merapikan. Tapi balik lagi, dengan ego senior itu mereka yang mengakui. Ya, masuk petang, maghrib, waktu itu ingat sekali Kak Heri. Kak Heri ini adalah orang, kembali lagi seperti yang sudah aku perkenalkan Kak Heri ini siapa. Jadi Kak Heri ini memang tipe orang yang taat beragama. Jadi sholat maghrib saat itu kita diinstruksikan untuk berjamaah dengan Kak Heri ini. Dengan waktu itu dipesankan sama Kak Heri, dimanapun kamu berada, dimanapun kita terletak, Allah tetap di sana. Dalam artian apa? Allah tuh nggak pindah, Allah tuh tetap melihat kita, Allah tuh tetap memantau kita. Jadi jangan lupa untuk beribadah. Coba akhirnya apa? Kami sholat berjamaah waktu itu, ya kan? Sholat berjamaah, sholat maghrib, ditutup dengan sedikit kultum sama Kak Eri, ya kan? Kembali lagi kultumnya adalah apa? Untuk menjaga etika, untuk berperilaku baik, berakhlakul karimah, ya kan? Itulah yang selalu Kak Eri pesankan. Jadi kalau kata Kak Heri itu, kamu mau berbuat apa aja silahkan, asal jangan membuat dosa. Jadi itu yang dipesankan Kak Heri, kurang lebihnya seperti itu. Setelah sholat, kami bareng-bareng lagi, ya kan, masak, ya kan, kita masak karena apa, kita akan makan malam. Dan masaknya itu apa? Junior lagi, karena masih ada junior, ya junior itulah, ya kan. Tapi di sini ada lucunya. Karena tempat ini adalah tempat baru, dan waktu itu masaknya kita ada di belakang tenda, posisi masaknya di belakang tenda. Aku di situ apa ya? Ada sedikit rasa atau getaran, kok aku seperti diawasin. Kami yang waktu itu hanya 2 tenda itu tadi ya, tenda junior dan senior ini tadi, seperti ada mata-mata yang mengawasi kami. Itulah hutan. Itulah alam. Ada sorotan mata yang betul-betul menatap tajam ke kami, mengawasi kami, seolah-olah bertanya, siapa ini tamu ini? Kok tamu ini nggak pamitan? Tapi di sisi lain, kami dengan ego kami di situ apa ya? Yang juniornya masak, seniornya pada gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi tanpa menyadari bahwa dipantau. Tapi aku apa ya? Takutnya tuh gini, kita yang kecil ini diawasi oleh hal-hal yang aneh, hal-hal yang apa, yang asing. Dan aku sendiri waktu itu nggak tahu apakah ini binatang di hutan itu ataukah ini gaib. Dan ternyata yang memantau kami adalah gaib. Kenapa mereka memantau? Ternyata apa? Mereka sama seperti manusia. Mereka ingin tahu. Mereka punya rasa penasaran terhadap sebuah tindakan manusia, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Kembali, karena di sini aku sedikit merasa risih dan aku merasa ada yang salah, kutemui. Waktu itu wujud yang terlihat di depanku adalah apa? Satu sosok laki-laki tinggi, besar tinggi dengan otot yang besar. Itu tanduknya itu kalau kita bisa gambarkan, kalian mungkin pernah ngelihat bangku plastik ya, bangku-bangku plastik yang di kantin-kantin itu dibalikkan, itulah tanduknya yang sepanjang kaki bangku itulah sepanjang tanduknya. Telinga lebar. Dan matanya itu merah tanpa ada warna lain, merah menyala. Dengan suaranya yang ngebas, dengan suaranya yang berat, dia bertanya waktu itu, ngapain kalian kesini? Ngapain kalian kesini? Gemetar menjawab. Sampai aku sendiri nggak tahu mau jawab apa ke makhluk ini. Aku bilang kami pengen senang-senang, aku takut salah. Aku pengen bilang sedang bertabur mengenal alam juga salah. Karena apa? Kami sendiri juga nggak tahu sebenarnya apa ya
Tujuan kami sana tuh cuma pengen liburan, pengen refresh. Tapi apakah jawaban seperti itu akan diterima oleh gaib? Saya rasa tidak. Karena apa? Sejatinya itu rumah mereka. Kami ingin senang-senang, ingin libur-libur di rumah mereka tanpa melakukan apapun. Kok bisa gitu loh? Kan? Nggak pakai pamit, nggak pakai apa, kita main di situ. Tapi akhirnya apa? Aku hanya bilang minta maaf dan aku minta izin waktu itu. Dengan selugunya aku, dengan sepolosnya aku, kami hanya bilang kami di sini hanya ingin berkemping, kami ingin mengenal yang namanya alam, dan kami juga ingin mengenal yang namanya dirimu. Itulah salahnya aku. Sempat terucap aku ingin mengenal dirimu. Dengan perkataan itu ternyata apa? Makhluk ini bukannya pergi, ya. Makhluk ini tidak pergi, tapi dia betul-betul duduk. Yuk, kata dia. Kamu pengen kenal aku? Yo, kata dia. Ini aku loh, kata dia. Dengan bahasa beratnya itu. Jadi apa ya? Ada satu sisi kegiatan manusia yang harus aku kerjakan, ada satu sisi kegiatan gaib yang harus aku lakukan juga. Jadi akhirnya apa? Teman-teman sibuk dengan masaknya, senior-seniorku sibuk dengan main gitarnya, sedangkan aku sibuk dengan gaib. Sampai akhirnya aku pamitan, aku sudah cukup mengenal dia. Sebenarnya banyak cerita tentang siapa dia sebenarnya, tapi di sini aku tidak akan menceritakan itu. Karena apa? Memang ada satu hal yang harus dirahasiakan. Ada satu hal yang tidak perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk menjaga sebuah yang namanya budaya, menjaga sebuah yang namanya adat istiadat. Cukup aku yang tahu, kan? Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat aku. Akhirnya apa? Aku kembali ke teman-temanku yang masak tadi. Kembali ke teman-teman yang masak. Ternyata masakannya pun juga udah hampir selesai. Ya bareng-bareng kita angkat waktu itu dengan kuali besar, kita angkat ke depan di tengah-tengah tenda senior itu tadi, ya kan? Jadi kalau biasanya kita itu kalau bikin tenda untuk tenda senior itu selain tenda tidur, kita juga akan bikin tenda posko. Kalau kami sebutnya tenda posko, yaitu adalah terpal atau playset yang kita bentangkan bentuk layer untuk penanda hujan saja, penanda panas saja. Kita makan di situ, makan ramai-ramai, ya kan, menikmati, ya kan, hidangan ini tadi, menikmati rezeki dari Allah, menikmati rahmat dari Allah, ya kan. Kita makan, selesai, kembali lagi. Senior mas selalu benar. Dan junior lagi yang bergerak, cuci piring. Cuci piring lagi, karena kita udah cuci piring berarti kita harus ke sungai, ya kan? Cuci piring di sungai, waktu itu lempar-lemparan. Kau aja cuci piring, ada berani takut embo, katanya kan? Kau baiklah. Wah, apa lagi awak takut awak, katanya ke sungai itu. Lempar-lemparan sampai akhirnya ya balik lagi. Waktu itu aku dan Dedi Abbas yang cuci piring, ingat betul, aku dan Dedi Abbas. Kita cuci piring, bawa piring-piring ini tadi, bawa gelas-gelas dan kuali bekas masak itu. Kita cuci di situ dan kebetulan alhamdulillah kita punya mengakali, waktu itu kita mengakali yang namanya sarung tenda itu, sarung tenda. Kita akalin jadi ember, ya kan waktu itu. Kita cuci piring seperti biasa cuci piring, ya kan, di pinggir sungai itu, ya kan. Dan mungkin di sini nggak perlu aku jelasin lah ke teman-teman gimana keadaan di pinggir sungai saat malam di tengah hutan. Udah pasti gelap, ya kan. Nggak perlu aku jelasin, itu udah pasti gelap, ya kan. Jadi modal kita waktu itu cuma lampu badai, ya penerangan kita cuma lampu badai itu. Dan seberapa terang sih lampu badai? Ya palingan cuma radius 2 meter kami itu aja yang terang. Cuci piring, lagi enak-enak cuci piring kok apa ya? Tiba-tiba tuh ada sosok binatang menghampiri kami. Sosok binatang menghampiri kami, maaf aku bilang babi. Jadi babi ini menghampiri kami. Aku nggak tahu dia mau ngapain, aku nggak tahu, ya kan. Tapi saat itu Dedi udah lompat melihat babi ini tadi. Dedi udah lompat duluan katanya. Kak, babi kak. Kata si Dedi ini tadi, ya kan. Cuman di sini aku mencoba untuk membuat si Dedi tidak panik, ya kan. Mencoba untuk mencegah agar
si Dedi ini tadi, juniorku ini tadi, tidak melompat ke air, apalagi sampai melompat ke air terjun. Karena apa, posisinya sebenarnya kita itu, camping ground kita itu di atas, nanti ketemu datar air terjunnya ke bawah. Ya kan, jangan sampai lompat ke terjal itu tadi. Tenang det. Duduk sini lagi. Babi itu ke depan kakak tuh babi, kata Dedi kan. Iya tenang kau, janganlah panik itu ya kan. Dia sudah gerasa-gerusuk, tenang sih kau berlari seruduknya kayak babi kau lah. Yo kak, kata Dedi kan. Udah? Betul menghampiri babi itu. Aku nggak tahu dia apa yang pengen dia sampaikan, dan aku sendiri juga tidak tahu apa yang ingin aku sampaikan. Akhirnya apa? Aku melihat sisa-sisa makanan kami itu tadi, kumpulkan jadi satu, aku letakkan di tempat yang lain, dan dia makan itu. Dan ternyata apa? Kepada siapapun yang mungkin menurut kita itu sampah, yang mungkin menurut kita itu adalah remah-remah, yang mungkin menurut kita itu tidak berguna lagi, ternyata di sisi lain itu bermanfaat. Ternyata di sisi lain itu bisa berguna. Jadi sampahnya kita itu bisa menjadi emasnya orang lain. Dan emasnya orang lain itu bisa menjadi sampahnya kita. Sampahnya orang lain pun akan bisa menjadi emasnya bagi kita. Aku kasih makan babi ini tadi, dan alhamdulillah setelah makan itu dia kenyang, pergi. Ya kan? Akhirnya apa? Kembali ke tenda dengan Dedi yang badan udah pucat ini tadi, udah gemeteran tadi. Aku bilang ke Dedi, "Dad, jangan kasih tahu kawan-kawan, jangan kasih tahu senior kalau tadi ada babi." "Ngapo kak?" katanya. "Kelak ujung-ujungnya kita sibuk kayak babi kalau kita kasih tahu." Nah, ya kan? "Oh iya kak, kata Dedi. Dah, sampai ke tenda lagi, sampai ke base camp lagi. Aku dan Dedi kembali ke tenda junior, ya kan? Dan senior-seniorku duduk di tenda seniornya dengan gitar-gitaran waktu itu. Jadi kami yang junior-juniornya saat itu berinisiatif untuk bikin api unggun. Tapi ada satu individu, satu personal, waktu itu Damanhuri Setiawan, membuka wacana. Membuka wacananya seperti ini. "Leh, kau merasa tidak? Kamu merasa tidak jika di organisasi kita itu ternyata ada diskriminasi? Di pramuka kita itu ada diskriminasi." "Diskriminasi gimana, Man? Lo ngerasa nggak kalau di antara kita itu ada anak emas?" Jadi kalau kata kami dulu bahasanya anak emas. Anak emas itu adalah apa ya? Junior yang diperhatikan dan selalu diperhatikan oleh seniornya, ya kan? Dimanja. Jadi misalnya junior ini melakukan kesalahan, hukumannya tidak sama dengan si yang anak yang biasa-biasa saja, ya kan? Lebih dilembutin, lebih dikasih toleransi. Seperti itu. Jadi ada wacananya adalah anak emas. Dan di situ aku bertanya lagi, siapa anak emasnya emang? Ya kan? Aku bertanya ke Daman, "Emang siapa man anak emasnya man di pramuka tuh?" "Lah kau udah ngerasa Le," kata dia. "Lah emang lo gak ngerasa Le kalau lo jadi anak emas?" Aku bilang lagi, "Aku gak ngerasa. Jujur secara pribadi aku gak ngerasa. Ya kan, kalau aku adalah anak emas. Ya kan? Dan teman-teman yang lain bukanlah anak emas. Gak tahu anak apa." Ya kan, kalau ada aku anak emas, mereka anak apa gak tahu aku gitu kan. Sampai Daman bilang waktu itu, "Kau tuh anak emas Le," katanya kan. "Coba lo lihat, di depan Kak Heri kau dibangga-banggakan. Di depan Kak Heri kau dialu-alukan. Ya kan? Di depan Kak Heri tiap bercerita pasti menceritakan tentang Gali. Pasti menceritakan ini loh si Gali, ini loh si Gali, ini loh yang udah dicapai oleh Gali." Tapi akhirnya aku bilang situ ke Daman, "Man, sekarang ini yang mau ribut siapa nih? Maksudnya gimana nih?" kata gue gitu kan. Enggak, maksud si Daman waktu itu ternyata apa? Kita ingin menyampaikan kepada senior, yuk coba kita briefing, kita diskusikan kepada senior, jangan adalah yang namanya anak emas dalam organisasi. Ya kan? Jangan ada anak emas, karena apa? Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Waktu itu kata Daman kan. Dengan adanya anak emas itu akan menimbulkan apa ya? Menurunkan semangat latihan dari teman-teman yang lain. Oke, kalau memang tujuannya seperti itu, ayo kita sama-sama ngadep senior waktu itu, ya kan? Kita bicarakan tentang ini. Ya. Tapi akhirnya apa? Kita ngumpul dengan senior-senior, kita diskusikan tentang itu, membuka wacana tentang si anak emas ini. Kita buka wacana tentang tidak ada lagi pembedaan
terhadap junior atau anak didik, ya kan? Semuanya sama rata. Dibantah di situ sama Kak Heri. Ditentang oleh para senior. Jadi waktu itu senior bilang, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Namanya anak emas itu sebenarnya bukan anak emas, tapi dia memang anak yang patut untuk dibanggakan, patut mendapatkan sebuah nilai lebih. Tidak bisa kalau kita ratakan semua kayak gitu, malah berbalik. Yang orang lebih ini, yang junior atau anak didik spesial ini akan menjadi malas. Sedangkan kami butuhnya kualitas. Kami butuhnya kualitas dari si anak didik, bukan kuantitas. Tadi itu kayak seperti itu. Ya kan? Dan kembali lagi, di saat kami sedang ngobrol itu tadi, makhluk yang besar tinggi yang aku ceritakan di awal tadi itu kembali lagi. Itu kembali lagi duduk di antara kami. Dan kebetulan waktu itu dia ada di belakang kami, di belakang saya. Dia duduk itu, ini bahu ini direngkuh sama dia. Bahuku ini direngkuh dengan sosok yang besar ini tadi. Jadi selama diskusi itu akhirnya apa? Aku tidak ada satu kata pun, tidak ada satu kalimat pun untuk ikut diskusi. Karena apa? Aku diam waktu itu. Dipeluk oleh makhluk ini tadi, diam aku. Mau ngomong nggak tahu mau ngomong apa. Jadi seperti aku tidak ada di dalam diskusi itu. Teman yang sini debat gini, di sini membantah, di sini debat, di sini ngebantah lagi. Sedangkan aku cuma diam melihat mereka. Tidak ada satu kata pun aku dalam diskusi itu. Tapi akhirnya ditutup. Diskusi itu ditutup dengan waktu itu Kak Heri bilang begini. Sekarang gini, untuk kalian para calon senior, itu kata Kak Heri. Tanggung jawab pelatihan peserta didik selanjutnya kakak serahkan pada kalian. Ya kan? Kakak serahkan kepada kalian, terserah kalian mau gimana cara kalian melatih adik-adik. Nah di situ baru aku bilang PR lagi ini, nambahin kerjaan kayak gini. Udah betul lah enak kayak tadi kita kan kita jadi junior yang menikmati alam. Kalau sekarang kita dijadikan senior harus memberikan sebuah dedikasi, sebuah ilmu, membagikan sebuah pengalaman, membagikan sebuah materi kepada adik-adik yang belum tentu kami sendiri pintar, belum tentu kami sendiri menguasainya. Tapi apa? Karena ini kami yang buka masalah, kami yang buka pasal, yang mau nggak mau dengan tantangan seperti ini kami harus terima. Dan itu aku masih dipeluk dengan si makhluk ini tadi. Ternyata apa? Makhluk ini hanya ingin aku tidak berbicara, aku tidak ikut campur dengan masalah ini. Itulah keinginan si makhluk ini. Sampai akhirnya apa? Diskusi ditutup dan sekali lagi. Alam mengawasi kami. Gaib mengawasi kami. Mata-mata asing mengawasi kami. Jadi semalaman itu aku tidak bisa tidur. Karena apa? Aku namanya tidur kalau masih merasa ada yang mengawasi, resah, gelisah, nggak tahu mau buat apa. Tapi dari kegiatan ini, ya kan, sampai akhirnya besok kita berkegiatan, kita bercanda gurau lagi, kita mandi air terjun bareng lagi, ya kan, mulai kita mainan air bareng lagi, dengan melupakan konflik kita tadi malam. Tapi tetap kami membawa amanah dari Kak Heri, kami tetap membawa yang namanya keputusan dari diskusi itu, hasil dari diskusi itu. Akhirnya kami pulang, ya kan, kami pulang ke rumah, ya kan, singkat cerita. Pulang ke rumah masing-masing, 1 minggu berjalan, hari Sabtu kami latihan. Hari Sabtu kami latihan, dan itu langsung sama Kak Heri. Nih, adik-adik kalian, hadapinlah. Kakak pengen lihat gimana cara kamu ngelatih mereka. Gimana cara kalian memberikan ilmu kepada mereka. Dan ternyata apa? Kami yang berucap, kami yang salah. Kami yang menentang yang namanya anak emas, ternyata kami melakukan tindakan menganak emaskan seseorang. Karena apa? Orang ini memang perlu atau memang layak untuk dibanggakan. Dan yang teman-temannya yang lainnya standar-standar aja, biasa aja. Dan di saat dia melakukan kesalahan, kami bisa mentolerir. Tapi di saat yang biasa-biasa aja ini tadi melakukan kesalahan, kami marah.
Karena apa? Kami niatnya ingin membangun dia. Niat kami adalah ingin menjadikan dia sama seperti si anak emas ini. Dan itu berulang. Setiap latihan seperti itu, sampai akhirnya kita katakan waktu itu, sudahlah, berarti memang perlu, memang ada yang seperti itu. Jadi dari cerita ini sebenarnya yang pengen saya sampaikan gini loh. Pertama harus teman-teman tuh harus tahu dulu, ya kan? Udah sejauh apa sih teman-teman berjuang? Udah sejauh apa sih kalian memberikan sesuatu yang berharga? Sampai akhirnya apa? Orang lain akan berkata, sudah selayak apakah kamu untuk kupertahankan? Sudah selayak apakah kamu untuk kubanggakan? Jangan tuntut saya untuk mempertahankan kamu. Jangan pernah kita tanyakan apa yang bisa kau berikan padaku. Tapi pertanyakanlah apa yang sudah kuberikan kepadamu. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata ada mereka yang tak kasat mata. Ikuti terus cerita selanjutnya hanya di Gali Mana Gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?